Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa hari ini pelajaran hanya sampai jam 11 ya. Jadi nanti yang jam terakhir dipotong. Nah, sekarang yang jam pertama maju untuk matematika. Jadi perwalian nanti di rumah. Ya. Kemudian jam terakhir juga dipotong. Jam terakhir apa? Nah, 1 jam mata pelajaran bahasa Indonesia di jam terakhir hilang ya nanti ya. Dan nanti silahkan kalian mengikuti misa ya. Karena nanti misalnya langsung dari sini, dari SMP Seranda Kamu Sawah, dipimpin oleh Romo Direktur. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Kalau ini saya buat silakan buku yang di kelas, buku paket atau apa boleh dikeluarkan. Atau sekiranya nanti yang di kelas nggak jelas, boleh ikut Zoom ya. Kelihatan nggak dari belakang Mas Toro? Kelihatan ya? Takutnya kalau nggak kelihatan. Nah, kesebangunan pada segitiga. Terakhir kita mempelajari mengenai segitiga yang seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian sekarang saya lanjutkan untuk segitiga. Garis sejajarnya posisinya di sini. Nah, ini A, B, C, D, E. Nah, untuk kesebangunan pada segitiga ini kita harus buktikan terlebih dahulu bahwa segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga B, D, E. Ya. Kalau di sini kan kemarin sudah sebangun nih, karena sudut yang sehadap di sini sama, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau untuk segitiganya posisinya seperti ini? Caranya bagaimana? Sama ya. Kita cek terlebih dahulu untuk pasangan sudut yang bersesuaian. Nah, kita pisahkan segitiganya. Segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Ini oke. Ini
Kok nggak sama? Jadi kira-kira sama aja. Ini A, B, C, di sini B, D, E. Kemudian di sini garisnya tadi segajah. Sudut A atau saya tulis CAB akan sama dengan yang mana? CAB? CAB itu sudutnya di sini akan sama dengan sudut EDB. EDB di sini. Bukan ya? Terus di mana, Mbak? Mbak Maria Goretti. Yang E ya. Oke. Sudut BED. Tahu alasannya kenapa? Sama-sama lancip ke bawah. Ada yang lain mungkin alasannya yang lebih tepat? Audrey? Reta? Tahu nggak alasannya apa? Yang di rumah? Mas Naldi? Tahu nggak alasannya apa? Kok bisa tahu bahwa segitiga sudut A di sini CAB dengan sudut BED, sudut E di sini sama. Kalau yang di sini kemarin kita tahu bahwa sudut di sini akan sama dengan di sini, alasannya adalah sehadap. Ya. Kalau di sini alasannya apa? Masih ingat? Dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Sudut di sini itu posisinya di mana? Sudut di sini ya, akan sama dengan sudut di sini kan? Berarti sudut di sini atau yang ini yang di sini dah akan sama dengan yang di sini. Apa itu? Kalau bingung gambarnya saya ganti. Nah, biar ketahuan. Ini dan di sini ini saya buat sudutnya gini. Terus sudutnya itu posisinya di sini. Tahu alasannya apa? Sudutnya berada di dalam dua garis sejajar dan berseberangan pada satu garis. Artinya apa itu? Dalam seberang. Masih ingat nggak? Waduh, ini kelas 7 loh. Kemudian sudut C atau ACB akan sama dengan sudut D ya. Nah, atau sudut BDE. Alasannya apa? Sama. Ya. Dalam seberang juga. Kemudian sudut ABC akan sama dengan sudut DBE. Nah, alasannya apa ini?
Dalam seberang juga. Sudut di sini sama dengan di sini. Kalau di sini artinya apa ini? Masih ingat nggak sudut yang bagaimana ini? Hah? Bertolak belakang. Lah, kok lupa semuanya? Hah? Wah, ini udah 2 tahun nggak sekolah, lupa semuanya ya. Nah, karena ketiga pasangan sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga B, D, E. Kalau sebangun, akibatnya apa? Sisi yang bersesuaian sama atau sebanding? Sebanding. Ya. Kalau kongruen itu baru sama, tetapi kalau sebangun, sebanding atau perbandingannya sama. Nah. Jadi pasangannya bagaimana nih? AB per AB dengan BE ya. Kita lihat nih titik dengan silang, cari sudut titik dengan silang. Ya, pasangannya berarti BE. Kemudian BC. BC itu silang dengan lengkung, cari yang silang dengan lengkung, berarti B dengan D. Kemudian sudut AC. Kok sudut AC? Garis AC. AC itu lengkung dengan titik. Cari lengkung dengan titik, berarti dia DE. Nih, jadi perbandingan sisinya seperti itu. Jadi kalau saya gambar, ini pasangannya biru dengan biru di sini. Kemudian merah dengan merah di sini. Kemudian ini warnanya apa? Coklat atau apa? Enggak kelihatan ya. Tempat kalian hitam semuanya ya. Nah, ini pasangannya. Bisa dipahami. Kalau kemarin, kalau yang di sini pasangannya bagaimana? Yang di sini dengan yang di sini kan? Kemudian yang kecil di sini dengan yang panjang. Yang kecil di sini dengan yang panjang. Kalau untuk segitiga yang pertama. Sedangkan yang kedua posisinya seperti ini. Nah, silahkan ada yang mau tanyakan. Yang di rumah suara saya jelas nggak ya? Karena pakai masker takutnya ini ya. Suaranya nggak jelas. Yang di rumah ada yang mau tanyakan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada, udah jelas nih. Yang di kelas? Mas Juan? Ngerti enggak? Nah, jadi untuk yang saya kotakin ini tidak selalu hurufnya seperti ini ya. Jadi tergantung dari posisi sisinya di sini. Yang terpenting adalah kalian tahu bahwa perbandingan sisinya adalah yang di sini, ya kan? Nah, yang ini dengan yang di sini. Kemudian AB dengan BE, AC dengan BE. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan hurufnya diganti-ganti, kalian tidak bingung. Yang penting sudah tahu posisi sisi yang bersesuaian yang mana.
Cukup paham sampai di sini? Nggak perlu dicatat kan? Nggak perlu. Sekilas saja nih, coba kalian catat ini yang ini. Yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini, gambar segitiga ini sama yang saya kotakin ini. Bentar ya. Bentarnya karena kita belum.
Yang di rumah sekiranya ada yang mau tanyakan, tanyakan lo ya. Silakan. Cara menulis masih ingat kan? Akunya 2 tahun nggak menulis, nggak mencatat, lupa. Namanya kredit jangan cash ya. Oh. Lugas. Oh. Tuh si William ya. Apelino Tuan Hati. Jadi kalian tahu loh ya, bedanya seperti ini sama seperti ini, ya. Kalau ini sebangun, sedangkan ini kongruen, ya. Bedanya hanya ada tanda sama dengannya. Oke, cukup ya. Saya clear ya. Sekarang misalkan contoh punya gambarnya seperti ini. A, B, C, D, E. Ini AB sejajar dengan DE. Panjang AB 12 cm. Panjang CE
2 cm. Kemudian panjang AE itu 8 cm. Terus tentukan panjang DE, kemudian CD, CB. Seperti ini. Caranya bagaimana? Kalau bingung, kita pisahkan. Ya, atau langkah pertama kalian tentukan terlebih dahulu sudutnya ya, biar paham. Ya, tandai sudutnya yang kalau ketemu gambar seperti ini, kalian pasangkan sudutnya yang bersesuaian. Ya. Nah, seperti ini lengkung dengan yang di sini. Nah, baru dibuat segitiga. Nah, ini untuk D, ini C, ini E. Jangan lupa tandai sudutnya sama yang besar. Ini A, B, C. Kemudian dimasukkan nih angkanya AB 12. CE di sini 2. AE 8. AE 8 dari ujung sampai ujung. Berarti apa ini? AC ya. AC-nya berapa? 6 ya. Karena di situ ada garis dari A sampai C, di sini ada, maaf, A sampai E, di sini ada C. Itu adalah 12, maaf, 8, CE-nya tadi 2, berarti sisanya di sini adalah 6. Kemudian BD. BD-nya ini 12. Mana ini menggambar? CD. Nah, kita misalkan aja dulu. Oke, sekarang kita tentukan pasangan garisnya. Ya. Boleh dari yang besar dulu berbanding dengan yang kecil atau kebalikannya, tetapi harus konsisten nanti ya. Kalau saya mengambilnya dari segitiga yang besar, maka AB berbanding dengan segitiga yang kecil nih. AB dengan yang mana? DE. Kemudian BC dengan DC atau CD. Kemudian AC CE. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. AB-nya adalah 12. DE-nya belum tahu. Oke, maka kita misalkan di sini adalah X, Y, Z. Ya. Ini DE-nya saya ganti dengan X. BC. BC-nya berapa?
DC atau JB, Z ya. Ya kan? Kemudian CD-nya Y. Panjang AC-nya 6. CE-nya 2. Berarti di sini ya sebagai patokannya. Kita mau mencari X misalnya. Berarti 12 per X sama dengan 6 per 2. Disederhanakan 3. Perkalian silang berarti 3X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3. 4. Terus, nah, yang Z itu gimana nih? Z sama Y. Sama dengan 6 per 2. 3. Z per Y sama dengan 3. Gimana ini? Ada yang tahu? Nah, kita misalkan aja. Di sini tadi adalah CB itu 12 ya. Dari B ke D itu adalah 12. Sedangkan di sini adalah Z, di sini adalah maaf, kebalik. Ini Y, di sini Z. Maka panjang Z-nya berapa? 12 atau gini aja. Y ditambah Z itu totalnya adalah 12. Berarti Y sama dengan 12 dikurangi Z. Nah, kita masukkan Y-nya atau sama saja Z per 12 min Z. 3 kali silang. Jadi apa itu? 3 kali 12 min Z sama dengan Z. 36 dikurangi 3Z sama dengan Z. Pindah ruas. Berarti 36 sama dengan 4Z. Berarti Z-nya sama dengan hilang. Oh. Nah, berarti Z-nya sama dengan 9. Maka Y sama dengan 12 dikurangi 9. 3. Ngerti enggak? Bingung? Hah? Nih ya. Kuncinya dari sini ya. Itu dari BD. BD itu kan diketahui panjang CD ditambah dengan CB. CD-nya Z, CB-nya Z. Berarti Y ditambah Z sama dengan 12. Nah, tinggal diubah ke satu variabel. Boleh ke Z dulu atau Z dulu sama saja. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Cukup paham atau cukup susah? Silakan yang di rumah ada yang mau tanyakan? Jadi nanti saya berikan soal yang bervariasi loh ya. Mungkin di buku paket.
segitiga berarti di buku paket boleh nih sambil kalian catat ya. Buku paket di sini hanya langsung soal ternyata. Halaman 254 ya. 254 di situ kalian disuruh membuktikan sendiri ya. Oke. Nah, ini siapa nih? Adik saya ya ini. Silahkan yang di kelas boleh masuk Zoom sebentar. Ada absennya di situ ya. Nanti saya kirim ulang. Silahkan masuk dulu. Hari ini katanya nihil. Katanya nihil, tapi kok tetap aja masih banyak yang bolong. Nggak apa-apa. Kirim ulang. Setelah vaksin ada yang sempat kena COVID lagi nggak? Ada nggak?
Aman ya semuanya ya? Hah? Niko? Niko waktu itu vaksinnya terlambat ya, kok ya? Akhir-akhir ya, Bang? Iya, sama si Audrey ya kemarin. Karena Audrey ini sempat itu. Gimana, udah masuk? Oke, bentar. Oke, itu absen sudah? Halaman berapa tadi? Halaman 154. Oh, 200 ya. 254 bagian gambar yang I1. Sudah melihat gambar I1 ya? Buku paket ini. Ya. Buku paket halaman 254 gambar yang I1. Sudah absen semuanya? Belum ini. Udah masuk belum? Gambar yang I1. Nah, itu silahkan dicoba di buku catatan nanti di rumah, boleh. Karena kita tinggal 5 menit lagi. Kemudian langkahnya adalah kalian sesuaikan sisi yang bersesuaian yang mana. Ya, nah. Tandai terlebih dahulu sudutnya yang sama, yang mana. Satu, dua, ini masih banyak lagi loh. Bangunan hari Kamis kita zoom lagi. Yang ketiga, gambar yang ketiga itu ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan gambar yang I3 nanti. Yang di rumah ada yang mau tanyakan nggak? Terus Pak. kalau nggak ada, halo, ada? Ya ada pas saya Pak. Mbak Nino nggak ada. Ini saya ini. Ini Nino Yang Ellen. itu tugas. Iya, itu yang tugasnya yang kata itu IB ya Pak atau apa itu Pak? Nggak jelas kelihatan pas tulisannya Pak. Oh, ini buku paket halaman 259, gambar yang I1. Gambar I1 itu yang di atas latihan 4.4 ya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Itu kan di atas latihan 4.4 itu kan ada 3 gambar tuh. Iya Ya, Pak. nah, itu yang gambar yang pertama. Yang Oke ada baik Pak. 3 STPQR. Dicoba aja Baik dulu Pak, di terima buku kasih. catatan ya, tidak perlu dikumpul. Nanti kumpulkannya ada waktu tersendiri. Oke. Sudah ya? Nanti bisa dicek di record. Nah,
Tuh udah kelihatan tuh ya wajah-wajahnya. Kalau di rumah kelihatan jelas karena saya spotlight. Apa Mas Toro? Toro. Oke, sekarang minta tolong saya mau apa namanya absen juga nih. Nah. Bapak itu I1 saja iya. Gambar yang pertama saja. Ya, di buku catatan. Kelas 93. Oh, ini saya ini dulu.